Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, yaitu kita akan membahas atau memasuki Lukas. Secara khusus pada saat ini kita akan membahas atau mengawali dengan pendahuluan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, sebelum kita akan belajar untuk berkaitan dengan pendahuluan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat ini boleh diberikan kesempatan bagi kami untuk boleh kami belajar kembali mengenai Injil Lukas. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, kiranya Tuhan sendiri akan memberikan kepekaan kepada kami, bahkan boleh kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, terlebih-lebih ya Tuhan diperbaharui hidup kami hari ke hari melalui kebenaran firman-Mu, sehingga diteguhkan iman dan pengharapan kami kepada Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dan berkati juga hamba-Mu yang akan menguraikan pendahuluan dari kitab Lukas ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan saat ini kita akan memasuki atau belajar kembali khususnya ya untuk di dalam Injil Lukas, Bapak Ibu. Nah, dan tentunya sebelum kita akan memasuki pasal-pasal yang akan kita bahas ke depan, terlebih dahulu kita akan memasuki dalam pendahuluan saudara berkaitan dengan Injil Lukas ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat saudara, Injil Lukas itu saudara merupakan satu kisah yang paling lengkap tentang kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus yang masih bertahan sejak zaman Rasuli saudara. Jadi saudara, Injil ini dimasukkan sebagai suatu penyajian lengkap tentang keberadaan Sang Juru Selamat sejak lahir hingga kenaikannya, dan merupakan suatu bagian dari karya yang lebih besar termasuk kisah para rasul. Nah saudara, tentunya yang meneruskan sejarah itu menjadi suatu kegiatan yang misioner gereja sampai pendirian masyarakat Kristen di Roma saat itu. Nah, kalau kita melihat saudara, Injil Lukas ini memiliki satu daya tarik dan penuh dengan kisah-kisah luar biasa yang meninggalkan kesan mendalam akan pribadi dan pengajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin karena itu banyak orang menjadikan Injil Lukas sebagai Injil favorit mereka ya Bapak Ibu ya. Ya. Ada banyak karakteristik yang membedakan dari Injil-Injil yang lain. Nah, salah satu Bapak Ibu yang boleh kita bahas mengenai karakteristik dari Injil Lukas ini saudara, yaitu apa? Yang pertama, yaitu jangkauan pembahasan yang menyeluruh saudara. Nah, bisa kita melihat hal ini di dalam Injil Lukas ini saudara. Jadi Injil Lukas dibuka dengan pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus Tuhan kita, di mana memiliki satu narasi kelahiran terpanjang dan diakhiri dengan peristiwa kenaikan yang tidak tercatat dalam Matius dan Markus saudara. Nah, catatan di Injil Lukas lebih panjang dibandingkan Injil sinoptik lainnya saudara, dengan sangat mendetail dalam menginformasikan atau memberitahukan perjalanan terakhir ke Yerusalem. Dan memang pada faktanya saudara, Injil Lukas adalah kitab terpanjang dalam perjanjian baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu karakteristik dari Injil Lukas ini saudara, yaitu jangkauan pembahasan yang menyeluruh. Yang kedua saudara, yaitu universalisme. Saudaraku, Lukas kerap menyatakan implikasi Injil Kristus yang lebih luas saudara ya. Yaitu apa?
kabar baik, misalnya kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14, di mana kabar baik malaikat ditunjukkan pada semua orang. Hal yang kedua saudara, misalnya di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 32, di mana Simon bernubuat bahwa Tuhan Yesus akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Misalkan lagi di dalam hal ini kalau kita melihat kutipan nubuatan saudara ya saat mengutip nubuatan Yesaya akan suara yang berseru-seru di padang gurun, di mana Lukas mencatat frasa semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, kita melihat hal itu juga di dalam Yesaya pasal 40 ayatnya yang keempat dan kelima saudara. Dan juga kita melihat di dalam Lukas, kita bandingkan dengan Lukas pasal yang ketiga ayat 4 sampai 6. Tidak hanya itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, orang Samaria disetarakan dengan orang Yahudi, saudara ya. Nah, bisa kita melihat hal ini atau cakupannya secara menyeluruh atau semua secara universal. Nah, terdapat juga dua ilustrasi perjanjian lama yang terpusat pada orang-orang non-Israel, yaitu janda Sarfat dan Naamah orang Syria. Dan itu dicatat di dalam Lukas, nanti ke depan kita akan membahas hal itu. Saudara, hal yang ketiga saudara, karakteristik yaitu minat terhadap individu. Nah, kita bisa melihat hal ini saudara, Lukas ada satu minat, ada sesuatu hal yang sangat fokus terhadap individu, yaitu fokus pada individu. Misalnya saudara, Matius berfokus pada kerajaan Allah. Namun sebagian besar perumpamaan yang hanya tercatat di Injil Lukas menyatakan kepeduliannya kepada individu. Lukisan Lukas tidak ada duanya saudara. Menggambarkan bagaimana indahnya, bagaimana lukisannya terhadap sesuatu hal yang secara individu. Dia menerapkan satu fokus kepada individu. Kepeduliannya kepada satu individu. Orang-orang seperti misalnya di dalam Alkitab kita, khususnya misalnya seperti Imam Besar Zakaria, saudara sepupu Elisabet dan Maria. Misalnya lagi saudara sekandung Maria dan Marta, pemungut cukai bernama Zakheus, Kleopas dan rekan yang berduka, dan banyak lagi menjadi hidup melalui keterampilannya melukiskan tentang keberadaan mereka. Jadi sikap Tuhan Yesus terhadap individu tampak sangat mengesankan Lukas dalam hal ini saudara, yang juga tertarik terhadap pribadi orang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu juga tidak hanya sekedar itu saudara, fokus kepada individu tetapi kepedulian atas orang-orang yang terasing secara sosial. Nah, bisa kita melihat hal itu saudara ketika kita membahas Injil Lukas ini, di mana kepedulian atas orang-orang yang terasing secara sosial. Dibandingkan dengan Injil sinoptik lain saudara, Lukas lebih banyak mencatat kepedulian Tuhan Yesus yang mendalam bagi mereka yang terasing secara sosial. Kita bisa melihat ia mencatat wanita berdosa misalnya di dalam Alkitab kita. Zakheus, perampok yang bertobat. Dan ada 3 perumpamaan yang menggambarkan kemurahan hati. Misalkan ada anak durhaka, 2 orang yang berhutang dan pemungut cukai. Nah, di dalam Alkitab kita, khususnya di dalam Lukas ini, bagaimana dia menuliskan hal itu, menggambarkan hal itu, bahkan kepedulian akan orang-orang yang terasing secara sosial. Jadi sikap Tuhan Yesus terhadap orang Samaria yang secara bangsa diasingkan oleh orang-orang Yahudi telah kita lihat di atas saudara, di dalam contoh-contoh tadi yang sudah saya
sampaikan kepada kita. Jadi bisa kita melihat kepedulian atas orang yang terasing secara sosial. Hal yang berikutnya saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini saudara, yaitu kepedulian atas para wanita yang dianggap oleh orang-orang yang lemah saudara ya. Jadi Lukas menyebut 13 wanita yang tidak dicatat di Injil sinoptik lain saudara. Termasuk 2 wanita yang menjadi subjek perumpamaan. Nah, yang khusus menarik di sini saudara adalah kisah janda di Nain saudara ya. Wanita berdosa, para wanita yang mendukung Tuhan Yesus Kristus melalui pemberian mereka. Dan juga para wanita yang menangisi Tuhan kita Yesus Kristus saat berjalan menuju salib. Nah, itu ditulis oleh Lukas di sini saudara ya. Bagaimana dia menulis hal itu terhadap kepeduliannya tentang individu-individu yang ada yang dianggap lemah saudara ya. Hal yang berikutnya saudara, tidak hanya saja demikian saudara yang ditulis atau disampaikan oleh Lukas. Nah, para wanita yang sangat menonjol baik dalam kisah kelahiran maupun kebangkitan. Dan kita melihat hal itu tentang salib, di kuburan, bahkan sebagai orang non-Yahudi, Lukas tentu mengetahui perendahan terhadap wanita dan tertarik untuk memaparkan semuanya yang ia dengar tentang bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan mereka. Nah, di sini kita melihat saudara satu karakteristik dari Injil Lukas ini saudara yang fokus, tidak hanya fokus pada keseluruhan tadi, tetapi pada individu-individu saudara ya. Habis itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yaitu ketertarikan pada anak-anak. Nah, Lukas juga menuliskan hal itu, menyampaikan hal itu. Hanya Lukas yang mencatat masa kecil Yohanes Pembaptis dan juga masa kecil atau bayi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu ditulis di dalam pasal yang ke-7 ayat 12, pasal 8 ayat yang ke-42 dan pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-38. Nah, saudara, saat mencatat anak-anak yang dibawa pada Tuhan Yesus, ia memakai kata bayi atau anak-anak kecil. Nah, itu sangat jelas di dalam pasal 18 ayat yang 15. Sementara Matius dan Markus memakai anak kecil. Sedangkan Lukas itu memakai menulis atau kata bayi, saudara ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak hanya saja itu saudara yang menjadi satu ketertarik dari Lukas ini saudara, tetapi dia juga menyampaikan tentang relasi sosial. Ya, jadi di Injil Lukas 3 kali Tuhan kita Yesus Kristus makan bersama orang Farisi, dan itu ditulis di dalam pasal yang ke-7 ayat 36 sampai ayat 50 dan juga pasal 11 ayat yang ke-30 sampai 44 dan juga pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Jadi Lukas mencatat tidak hanya kepada orang-orang bersama orang Farisi, saudara, tetapi Lukas mencatat interaksi sosial Tuhan Yesus di Betania juga. Khususnya Lukas pasal 10 ayat 38-42. Dan juga di rumah Zakheus pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 10. Dan juga di Emmaus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwasannya ia sangat memasukkan banyak ilustrasi juga yang mengandung unsur kehangatan seperti pejalan yang memerlukan istirahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sekedar itu, Lukas menggambarkan tentang karakteristik dari Injil Lukas ini saudara, tetapi temanya juga saudara, temanya berkaitan tema kemiskinan dan kekayaan. Banyak perumpamaan istimewa Lukas berbicara tentang uang. 2 orang yang berhutang misalnya, saudara ya.
pembangunan menara misalnya, koin yang hilang misalnya, yang ada di dalam Alkitab kita yang ditulis oleh Lukas. Bahkan hakim yang tidak adil, orang kaya dan Lazarus dan dirham dan seterusnya. Mereka yang miskin dan hina kerap menjadi objek belas kasihan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hal-hal inilah yang menjadi satu karakteristik dari Injil Lukas ini, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, misalnya orang Farisi disebut cinta akan uang. Nah, itu hal yang ditulis di dalam Injil Lukas ini. Yohanes Pembaptis memperingatkan pemungut cukai yang menagih lebih banyak daripada seharusnya. Dan juga prajurit yang tidak puas dengan penghasilan mereka. Itu di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat 13 dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Nazaret di mana Tuhan kita Yesus Kristus juga memberitakan kabar baik bagi mereka yang miskin. Khususnya Lukas pasal 4 ayat 17 sampai 21. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak hanya berhenti di situ karakteristik dari surat atau Injil Lukas ini, saudara. Kalau yang tadi pertama jangkauan pembahasan yang menyeluruh, yang kedua universalismenya, yang ketiga minat terhadap individu, dan yang keempat, saudara, yaitu penekanan khusus misalnya. Misalnya dibandingkan dengan Injil sinoptik yang lain, saudara, Lukas itu lebih banyak mencatat topik-topik pengajaran Tuhan Yesus. Misalnya di antaranya, saudara ya, di antaranya atau salah satu di antaranya itu tentang doa. Ya, Lukas mencatat 9 doa Tuhan Yesus, di mana hanya 2 di antaranya yang dicatat di Injil yang lain. Nah, doa-doa ini dikaitkan dengan apa? Peristiwa penting. Misalnya baptisan. Dan itu ditulis dalam Lukas pasal yang ketiga ayat 21. Setelah hari-hari Tuhan Yesus mengadakan mukjizat misalnya. Di dalam Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Misalnya sebelum memilih para murid. Pasal 6 ayatnya yang ke-12. Sebelum pemberitahuan pertama akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Pasal 9 ayat 18 sampai 22. Dan pemuliaan di dalam pasal 9 ayat 29. Dan kembalinya 70 murid di dalam pasal 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Dan juga sebelum mengajar para murid bagaimana berdoa. Nah, pasal 1 ayat 1, pasal 11 ayat 1 misalnya. Nah, di Getsemani pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 46. Dan juga doa di atas salib. Pasal 23 ayat 34 dan juga ayat 46. Ia pernah mengundurkan diri ke padang gurun, pasal 5 ayat 16. Dan pernah sepanjang malam berdoa di dalam pasal 6 ayat 12. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 perumpamaan yang hanya terdapat di Injil Lukas berbicara tentang doa teman di tengah malam. Itu juga ada di dalam Injil Lukas. Dan hal-hal inilah yang senantiasa dituliskan, disampaikan. Bahkan juga doa orang Farisi dan pemungut cukai. Hanya Lukas yang mencatat Tuhan Yesus berdoa bagi Petrus. Mendorong para murid untuk berdoa di Getsemani. Dan juga berdoa bagi para murid-muridnya. Dan juga bagi dirinya sendiri. Nah, bisa kita melihat hal itu baik di dalam pasal 22 hal itu dan pasal 23, saudara. Jadi bisa kita melihat, saudara, kecintaan Tuhan Yesus akan tempat sunyi juga tampak ditulis di dalam Lukas ini, saudara, di dalam pasal 4 ayat 42.
Saudara, hal ini sangat ditekankan di dalam di dalam penekanan-penekanan khusus yang menjadi karakteristik dari Injil Lukas ini, saudara. Hal yang kedua, saudara, penekanan-penekanan khusus ini tidak hanya saja mengenai doa, saudara, tetapi juga mengenai Roh Kudus, di mana saat dicobai Tuhan Yesus disebut penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Pasal 4 ayat 1. Ia memulai pelayanannya dalam kuasa Roh. Pasal 4 ayatnya yang ke-14. Saudaraku, ia juga bersuka cita di dalam Roh saat memanjatkan doa. Dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa. Dan saat menyatakan kesadaran akan keanakannya, saudara, di dalam pasal 10 ayat yang ke-21 sampai 22. Jadi para murid diperintahkan untuk menantikan kuasa dari tempat tinggi yang jelas merujuk kepada turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Itu menjadi satu penekanan-penekanan khusus yang menjadi karakteristik dari Injil Lukas ini, Bapak Ibu. Hal yang berikutnya, saudara, penekanan-penekanan khusus yaitu mengenai sukacita. Nah, Lukas sering memakai ungkapan yang menyatakan sukacita dan kegirangan. Hal ini bisa kita melihat, saudara, di dalam kegembiraan, misalnya di dalam pasal 6 ayat 23. Pasal 6 ayat 21 dan sukacita khususnya di dalam pasal 15 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Di 3 perumpamaan Injil Lukas ada unsur-unsur sukacita saat yang hilang ditemukan. Dan juga di kisah Zakheus, saudara. Jadi penekanan-penekanan khusus ini merupakan satu bagian karakteristik dari Injil Lukas ini, saudara. Jadi Injil Lukas dimulai dan diakhiri dengan sukacita. Sekali lagi, Injil Lukas dimulai dan diakhiri dengan sukacita. Dan kita hanya menemukan hanya Lukas yang mencatat nyanyian syukur, ya, pujian, ya, dan penyembahannya atau gereja yang memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya saudara, kita sangat tahu, saudara, hal ini bahwa penulisan atau penulis dari Injil Lukas ini, kalau kita sudah melihat tadi karakteristiknya, penulisnya itu, saudara, bahwa menurut kesaksian yang sama dari gereja, Lukas seorang tabib dari bangsa bukan Yahudi dan rekan Paulus tentunya. Adalah satu penulis Injil yang ketiga ini, saudara. Jadi bisa dikatakan yang menulis surat Injil yang ketiga ini, atau dalam hal ini Lukas, saudara, yaitu Lukas sendiri. Namanya tidak disebutkan di dalam halaman-halaman kitab ini, saudara. Tetapi persetujuan atas bukti yang ada cenderung membenarkan pandangan tradisi ini, saudara, ya, bahwasanya dia yang menulis atau Lukas sendiri yang menulis hal ini. Saudara, kita melihat tentang hubungan yang erat antara kitab ini dan kitab Kisah Para Rasul. Menunjukkan bahwa kedua karya tersebut memiliki penulis yang sama. Dan bahwa petunjuk apapun tentang identitasnya yang bisa diberikan oleh kitab yang satu berlaku untuk menafsirkan kitab yang lain. Jadi, kedua kitab ini dialamatkan kepada orang yang sama. Nah, yaitu Theophilus. Nah, di dalam Lukas pasal pertama ayatnya yang ketiga. Dan juga Kisah Para Rasul ayat 1 dan pasal 1 ayat 1. Nah, isi dari Injil Lukas sepenuhnya cocok dengan gambaran tentang bukuku yang pertama. Yang disebutkan dalam pendahuluan kitab Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1, saudara, ya. Nah, kesinambungan dari gaya penulisan dan ajaran tentang Kristus
dan juga penekanan yang kuat pada karya Roh Kudus. Nah, bisa kita perhatikan perhatian yang dalam terhadap pelayanan kepada orang bukan Yahudi. Nah, dia menekankan seperti tadi karakteristik tadi, saudara ya. Nah, dan kesadaran tentang penulis terhadap berbagai peristiwa sejarah kontemporer menunjukkan kepada suatu kesatuan yang terpola. Jadi ada satu kesatuan yang sudah terpola dalam hal ini, saudara ya. Jadi berdasarkan kenyataan ini, saudara, berbagai fakta yang disajikan oleh kitab Kisah Para Rasul tentang penulisnya akan berlaku pula bagi Injil ini. Jadi penulisnya adalah orang bukan Yahudi yang sudah bertobat. Mungkin dari jemaat di Antiokhia, di mana Paulus melayani bersama Barnabas dan pada awal pelayanannya. Dan kita bisa melihat hal ini Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26. Jadi penulis kemudian bergabung dengan Paulus di Troas, sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan kata ganti kami, ya. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-10, di mana menyertainya ke Filipi dan mungkin tinggal di sana ketika Paulus berkunjung ke Yerusalem. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ketika Rasul Paulus kembali ke Filipi, Lukas ikut kembali ke Yerusalem. Dan itu dicatat sebenarnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 5 sampai Kisah Para Rasul pasal 21 ayatnya yang kelima, saudara ya. Di mana Rasul Paulus ditangkap dan dimasukkan dalam tahanan. Pada akhirnya penahanan Paulus di Kaisarea, Lukas menemaninya ke Roma dan itu ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 dan juga sampai pasal 28 ayat yang ke-15. Jadi Paulus 3 kali menyebut Lukas di dalam surat-suratnya dengan menyebut tabib Lukas yang kekasih. Jadi sangat jelas menjadi dasar hal ini, saudara ya. Dan juga Kolose pasal 4 ayat 14 dan Filemo pasal 2 ayatnya yang keempat. Dan kemudian saudara menunjukkan bahwa Lukas sahabat terakhir yang masih bersama ketika ia ditahan untuk kedua kalinya. Jadi menjadi sahabat daripada Rasul Paulus, dan itu ditulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Pernyataan Rasul Paulus bahwa Lukas adalah seorang tabib didukung oleh bahasa yang dipergunakan Lukas dan oleh perhatiannya kepada penyakit dan kesembuhan. Contoh yang sangat mencolok atau yang sangat menonjol sekali dari kecenderungannya berpikir untuk tampak di dalam perbedaan antara ceritanya dan cerita Markus tentang perempuan yang sakit pendarahan. Misalnya hal-hal ini, saudara ya, yang kisah yang sangat menonjol atau yang sangat kelihatan sekali, saudara ya. Misalnya di dalam Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-43. Kita melihat juga bandingkan dengan Markus pasal yang ke-5 ayat 26. Jadi dia menetapkan bahwa penyakit perempuan itu tidak dapat disembuhkan. Sedangkan Markus menekankan ketidakberdayaan para tabib. Saudara, kita melihat pelayanan Lukas, saudara ya. Pelayanan Lukas sangat luas. Jadi bisa dikatakan dia seorang dokter atau tabib. Bisa dia juga dikatakan hamba Tuhan atau evangelis atau penginjil keliling, saudara ya. Bisa juga dikatakan sejarawan dan juga penulis. Jadi dia sangat cakap dalam berbagai hal dan aktif, saudara. Ya. Dia mengenal kalangan pemimpin Kristen abad pertama secara luas. Dan dia juga tampaknya memiliki hubungan atau relasi khusus yang penting dengan pejabat-pejabat Romawi. Coba kita bayangkan hal itu, saudara ya. Jadi sungguh sesuatu hal yang sangat menarik sekali tentang pribadi Lukas ini, saudara ya. Jadi tradisi telah menyimpan beberapa legenda menarik sebenarnya tentang dirinya. Walaupun mungkin tidak otentik hal itu, saudara ya.
Tapi menurut kisah-kisah ini bahwasanya Lukas adalah seorang seniman yang telah melukiskan perawan Maria. Dia tidak pernah menikah dan usia tuanya, misalnya usia tuanya dilewatkan di Bitinia, tempat dia meninggal, saudara. Legenda lain menyebutkan bahwa dia mati sebagai martir di Yunani. Tapi ini hanya legenda, saudara ya. Sumber-sumber yang lain, saudara ya. Nah, bisa kita melihat isi Injil Lukas memiliki kesamaan umum dengan Injil Matius dan Injil Markus. Karena ketiga Injil ini atau ketiga Injil sinoptik ini membahas peristiwa-peristiwa yang sama dari kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mungkin juga sebagian besar dari cerita Lukas yang sama dengan Injil Matius dan Markus, di mana diperoleh dari khotbah naratif para misionaris atau para penginjil atau para rasul, yaitu para rasulis, saudara. Sebuah teori yang diterima secara luas, saudara, menambahkan bahwa Lukas mempergunakan Injil Markus dari suatu sumber pembicaraan khusus yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh Matius. Jadi menurut kesaksiannya sendiri, dia mengetahui kisah-kisah yang lain. Misalnya di dalam Lukas pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tetapi seberapa banyak dia mempergunakan kisah-kisah tersebut, saudara ya. Meskipun demikian banyak juga bahan yang disajikan oleh Lukas yang bersifat unik atau spesial atau sesuatu hal yang istimewa dibandingkan dengan yang lain. Kisahnya tentang peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus berbeda dengan yang disajikan oleh Injil sinoptik yang lain, saudara ya. Misalnya Matius berbeda, saudara. Jika dilihat dari segi pandang dan dari beberapa rincian, saudara, sungguh berbeda. Ada hal-hal yang berbeda. Di mana dia memilih lebih banyak kisah perumpamaan Tuhan Yesus daripada Matius dan Markus. Dan dia lebih banyak menekankan watak individu di dalam narasinya. Jadi dia menekankan hal itu. Itu adalah sesuatu hal yang unik. Seperti hal tadi yang sudah saya sampaikan di dalam karakteristiknya ya. Ada sesuatu hal yang ditekankan. Hal-hal yang ditekankan. Di dalam pembahasan tentang kebangkitan misalnya. Lukas memasukkan perjalanan ke Emmaus. Yang tidak dicatat sepenuhnya oleh kitab Injil yang lain. Ya. Saudaraku, hal yang berikutnya, saudara, ciri-ciri yang unik. Ini, saudara, pastilah diperoleh dari para saksi, ya, saksi mata, ya. Dia mendapatkan hal itu dari saksi mata, sebab dia sendiri tidak hadir menyaksikan tentang peristiwa-peristiwa yang gambarkan itu. Di dalam pendahuluan, hal tersebut diakuinya di dalam Lukas pasal 1 ayat 2. Saya bacakan buat kita sekalian ya. Lukas pasal 1 ayat 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi di sini sangat jelas di dalam pendahuluan hal ini atau hal tersebut bisa diakuinya, saudara. Dan belakangan di dalam Injil ini Lukas menyebutnya orang-orang yang kemungkinan telah memberikan masukan kepadanya. Misalnya Maria, ibu Yesus, mungkin memberikan masukan untuk 2 pasal pertama. Maria Magdalena, Yohana istri Khuza atau yang mungkin bendahara Herodes.
Dan juga perempuan-perempuan yang lain yang dicatat di dalam Lukas pasal 8 ayatnya yang ketiga. Mungkin juga mereka memberikan kepadanya banyak kenangan pribadi mereka. Saudara, apabila kita melihat Lukas berjalan-jalan di Palestina pada waktu Paulus ditahan di Kaisarea misalnya, dia tentunya dapat mewawancarai atau menemukan banyak orang yang pernah mendengar tentang Yesus yang berkhotbah dan mengajar, saudara. Jadi dari khotbah Rasul Paulus dan para rasul yang lain yang sempat didengarnya. Jadi Lukas tentu sudah mengambil banyak penerapan doktrin yang muncul di dalam Injil Lukas dan juga kisah para rasul. Selain itu saudara, tentang mengenai tanggal penulisan saudara ya. Karena kisah para rasul berakhir dengan mendadak, tampaknya Lukas mungkin mengakhiri tulisannya pada akhir masa penjara. Penjara yaitu Rasul Paulus selama 2 tahun di Roma saudara ya. Andai kata Injil ini ditulis sebelumnya saudara, sebagaimana ditunjukkan oleh pendahuluannya kitab Kisah Para Rasul, khususnya Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 1, maka pastilah Injil ini ditulis paling lambat ya sebelum tahun 62 Masehi. Ketika masa penjara di Roma berakhir. Jadi mungkin Lukas mengumpulkan bahan untuk menulis Injil ini ketika melayani bersama dengan Rasul Paulus selama 10 tahun. Dan kemudian sebelum meninggalkan Palestina bersama Rasul Paulus menuju Roma, dia mengirimkan Injil ini kepada sahabatnya Theophilus dari Kaisarea, saudara. Jadi apabila kita melihat hal ini, saudara, memang demikian. Injil ini mungkin ditulis sejak tahun 58 Masehi. Disebutnya pengempunan dan penawanan di Yerusalem. Dan hal ini ditulis dalam Lukas pasal 21 ayat 22 sampai 24. Dan memang ditafsirkan oleh beberapa orang sebagai saudara, sebagai berarti bahwa Injil ini pasti ditulis sesudah kehancuran kota itu pada tahun 70 Masehi. Jadi kesimpulan semacam itu saudara tidak perlu apabila orang mengingat bahwa isi pasal tersebut adalah suatu nubuat. Dan juga bahwa Lukas sekedar mencatat apa yang dikatakan Yesus tentang masa depan. Tentang kemiripan bahasa. Ya, tentang kemiripan bahasa di antara kisah Lukas tentang perjamuan terakhir. Khususnya di dalam Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23. Di mana dengan rangkuman Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Mungkin menunjukkan bahwa Lukas mengulang kata-kata yang telah dipergunakan oleh Rasul Paulus sendiri dalam berbagai pertemuan, saudara ya. Nah, apabila memang demikian, saudara, penyusun dan penerbitan Injil ini lebih terkait dengan masa hidup Rasul Paulus daripada dengan suatu periode ke-30 tahun atau lebih yang belakangan, saudara ya. Itu bisa kita melihat hal itu, saudara. Jadi itu adalah satu berkaitan dengan tanggal penulisan. Hal yang berikutnya, saudara, tentang tempat. Tidak ada petunjuk, saudara, yang diberikan kepada kita mengenai tempat penerbitan atau penulisan kitab ini, saudara. Ya, sebuah tradisi menghubungkan Injil dengan Yunani, mungkin Athena, saudara. Pendapat lain juga mengatakan bahwa tempat penerbitannya adalah di Antiokhia, Syria, di mana mungkin tinggal sahabat-sahabat Lukas. Atau juga Kaisarea tampaknya yang paling mungkin merupakan tempat penyusunan kitab ini atau Injil Lukas ini. Tetapi Injil ini mungkin diselesaikan dan dikirim ke Theophilus dari Roma, jika bukan dari Kaisarea sendiri. Tujuan penulisan Injil ini, saudara,
di dalam Alkitab kita tujuan saudara, yaitu dia katakan tadi Theophilus. Kepada siapa Injil ini dialamatkan? Mungkin adalah tokoh masyarakat bukan Yahudi yang cukup terkemuka. Jadi Lukas memberi salam kepadanya dengan sebutan yang mulia. Di dalam bagian kebenaran firman Tuhan tadi, yang mulia. Khususnya di dalam ayat yang pertama, pasal pertama ayat Theophilus yang mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang di bagian lain dari tulisannya ia digunakan untuk para pejabat Romawi. Dan itu juga bisa kita melihat hal ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ketiga dan 26 ayat yang kelima. Tidak ada yang diketahui mengenai tokoh ini di luar dua sebutan kepadanya. Di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ketiga, saya bacakan Lukas pasal 1 ayat yang ketiga. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi saudara, dia adalah seorang Kristen yang baru bertobat, yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang kepercayaan barunya ketimbang yang dapat diperolehnya dari pembinaan rutin. Jadi dua karya Lukas ditulis untuk menjadikan Theophilus seorang percaya yang cerdas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang berikut yang boleh kita di dalam pendahuluan ini saudara, tentang perkembangan pemikiran. Jadi Injil Lukas itu menyingkapkan bagaimana karya atau pelayanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana layaknya orang menyajikan pokok-pokok itu kepada pembacanya atau pendengarnya melalui sebuah tulisan atau sebuah narasi yang disampaikan supaya boleh mereka mengenal tentang Kristus itu yang adalah anak Allah. Sorotan itu saudara diawali dengan kisah tentang leluhur dan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dilanjutkan dengan pelayanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dunia hingga kesengsaraannya atau penderitaannya atau kematiannya. Dan berpuncak pada kebangkitannya. Nah, itu yang disampaikan atau di dalam pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh penulis atau dalam hal ini Lukas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak hanya berhenti di situ, kitab Kisah Para Rasul juga pada tibanya Rasul Paulus di Roma, saudara. Jadi Injil ini merupakan bagian pertama dari penyajian yang memiliki satu progresif atau perkembangan mengenai tentang diri Kristus, tentang anak manusia atau Mesias itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, struktur Injil Lukas mengikuti tatanan umum yang sama dengan Injil Matius dan Injil Markus. Sebab tatanan tersebut ditentukan oleh kehidupan Kristus sendiri. Jadi juga penyajiannya saudara ya, penyajian faktanya dalam beberapa hal lebih lengkap. Tetapi tidak begitu berkait dengan topik seperti Injil Matius dan mengalir lebih lancar daripada Injil Markus. Jadi bisa kita melihat saudara, struktur Injil Lukas mengikuti tatanan umum yang sama dengan Injil Matius dan Injil Markus. Sebab tatanan tersebut ditentukan oleh kehidupan Kristus itu sendiri. Walaupun di dalam penyajian faktanya saudara, dalam beberapa hal lebih lengkap saudara ya, tetapi tidak begitu berkaitan dengan topik seperti Injil Matius dan mengalir lebih lancar daripada Injil Markus. Nah saudara, jadi kesimpulan bisa kita melihat saudara, kesimpulan dari pemberitaannya saudara, bahwasannya
pemberitaan Injil Lukas dapat diringkas di dalam satu kata-kata Yesus kepada Zakheus sebagaimana dicatat oleh Lukas di dalam Lukas pasalnya yang ke-19 ayat yang 10. Jadi itu menjadi satu sentral atau menjadi satu ringkasan dari pemberitaan yang dituliskan di dalam Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-10 di mana dia berkata berkaitan dengan yang disampaikan oleh kata-kata Tuhan Yesus kepada Zakheus sebagaimana dicatat di dalam Lukas 19 ayat 10 berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi sekali lagi saudara, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sifat dan tujuan Yesus sebagai juru selamat merupakan tema utama kitab ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sifat dan tujuan Tuhan kita Yesus sebagai juru selamat merupakan menjadi tema utama, menjadi sentral utama dari tema kitab Injil Lukas ini. Atau menjadi sentral utama. Bahwasanya Yesus sebagai juru selamat itu menjadi inti tema utama dari Injil Lukas. Kegiatan dan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Injil Lukas terpusat pada diangkatnya manusia dari dalam dosa dan dibawanya mereka kembali kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegiatan atau pelayanan dan ajaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Injil Lukas terpusat pada di mana diangkatnya manusia dari dalam dosa itu, atau dia mencari orang yang berdosa itu dari lumpur dosa itu, lalu dia membawanya kembali supaya manusia yang tidak, bahkan yang telah putus pengharapan itu, mereka kembali hidup dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, kita melihat segenap mukjizat, perumpamaan, ajaran, dan tindakan Tuhan kita Yesus Kristus melambangkan suatu kuasa dan kehendaknya untuk apa? Untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat jelas sekali hal ini untuk boleh kita renungkan bersama-sama ke depan saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, konsep mengenai Yesus sebagai anak manusia memang menekankan kemanusiaannya dan rasa belas kasihannya bagi semua orang. Jadi saudara, memang di Injil Lukas ini saudara, konsep mengenai Yesus sebagai anak manusia sangat ditekankan sekali. Jadi menekankan kemanusiaannya dan rasa belas kasihannya atau belas kasihan daripada Yesus Kristus yang adalah anak Allah bagi semua orang. Jadi dia akan merupakan terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan juga menjadi kemuliaan bagi Israel. Jadi Lukas menulis sebagai orang Kristen bukan Yahudi dengan penghargaan yang mendalam terhadap penyataan Allah melalui bangsa Ibrani. Dan tetap dengan simpati yang hangat terhadap orang-orang yang tidak termasuk dalam perjanjian hukum Taurat yang pertama. Jadi saudara, sungguh Injilnya benar-benar berlingkup universal. Ya, seperti halnya yang tadi saya sudah sampaikan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, dia menekankan hal ini mengenai kemanusiaan dan rasa belas kasihannya bagi orang berdosa
yang mau datang dan percaya kepada Dia yang adalah terang yang ajaib itu, sehingga orang yang berdosa tadi, yang kehilangan pengharapan tadi, melalui kuasanya, Ia akan mengembalikan orang itu di hadapan Allah, sehingga mereka yang beriman kepada Dia, mereka yang senantiasa menaruh pengharapannya kepada Kristus Tuhan, mereka beroleh hidup dan mereka memperoleh pengharapan yang sejati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita bisa melihat tentang garis besar. Ada beberapa yang boleh garis besar yang bisa dibagi beberapa bagian, saudara, yaitu pendahuluan itu, yaitu di dalam pasal pertama ayat pertama sampai ayatnya yang keempat, itu bisa masuk di dalam bagian pendahuluan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam kitab Lukas ini, atau pengantar sebenarnya. Jadi pasal pertama ayat 1 sampai ayat 4 itu termasuk pendahuluan atau pengantar. Sedangkan pasal yang pertama ayat 5 sampai pasal 2 ayat 52, saudara, itu suatu pemberitaan tentang juru selamat. Itu bisa kita melihat itu kisah-kisah masa kecil, ya. Di dalam pasal pertama ayat 5 dan juga pasal yang kedua ayatnya yang ke-52. Yaitu di dalam kisah-kisah masa kecil ini, yaitu tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, tentang pemberitahuan kepada Maria, dan juga Maria mengunjungi Elisabet, dan juga kelahiran Yohanes, dan juga kelahiran Yesus Kristus pasal yang kedua ayat 1 sampai 20, dan penyunatan dan penyerahan bayi Yesus di dalam pasal yang kedua ayat 21 sampai 40, dan Yesus di Yerusalem saat berusia 12 tahun pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 52. Bagian yang kedua, saudara, tentang persiapan pelayanan. Nah, di dalam pasal yang ketiga ayat pertama sampai pasal yang keempat ayat yang ke-13. Nah, di sana kita bisa melihat di dalam bagian ini, saudara, persiapan pelayanan itu, yaitu misi Yohanes Pembaptis. Ya, itu dicatat di dalam pasal yang ketiga, pasal yang ketiga ayat pertama sampai pasal yang keempat ayat 13. Hal yang kedua, saudara, mengenai baptisan Tuhan Yesus Kristus, pasal yang ketiga ayat 21 sampai 22. Dan juga silsilah Tuhan Yesus dalam pasal yang ketiga ayat 23 sampai 38. Bagian yang berikutnya, saudara, di dalam garis besar Injil Lukas ini, yaitu pelayanan di Galilea. Ya, pasal 4 ayat 14 sampai pasal 9 ayat 50. Ya, jadi di sana kita bisa melihat awal mula pemanggilan para murid, khotbah di Padang, dan juga di Kapernaum dan wilayah sekitarnya. Nah, bisa kita melihat hal itu di dalam bagian pelayanan di Galilea, khususnya pasal 4 ayat 14 sampai pasal yang ke-9 sampai ayat yang ke-50. Di sana juga kita melihat tentang peristiwa yang berpusat pada ke-12 murid. Ya, ada banyak hal di situ yang perlu kita lihat, yaitu misi mereka, reaksi Herodes kepada Yesus, dan juga kembalinya ke-12 murid dan Yesus memberi makan 5.000 orang, dan juga pengakuan Petrus di Kaisarea Filipi pasal yang ke-9 ayat 18 sampai 21, dan juga syarat-syarat pemuridan pasal 9 ayatnya yang ke-22, dan juga pasal 9 ayat 23 sampai 27, dan pemuliaan pasal yang ke-9 ayatnya 28 sampai 36. Dan juga penyembuhan anak yang diguncangkan roh jahat pasal yang ke-9 ayat 37 sampai 43.
Dan juga pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pasal yang ke-9 ayat 44 sampai 45. Dan juga perdebatan tentang siapa yang terbesar. Nah, bisa kita menemukan hal itu juga di dalam pasal 9 ayatnya yang ke-46 sampai 48. Dan juga sikap Tuhan Yesus terhadap seorang yang bukan muridnya tetapi mengusir setan. Ya, di dalam pasal 9, 49 ayatnya yang ke-50 sampai 50. Bagian yang berikutnya nanti saudara, di dalam garis besar di dalam Injil Lukas ini, yang kelima yaitu dari Galilea menuju Yerusalem. Ya. Dan itu terdapat di dalam pasal 9 ayat 51 dan pasal 19 ayat 27. Nah, di sana kita bisa melihat Yesus dan orang Samaria tentang nilai doa dan saat teduh, dan juga Yesus dan orang Farisi, dan juga nasihat Yesus bagi para murid. Ya, bisa kita melihat hal itu di sana nantinya. Yang berikutnya Bapak Ibu, di dalam bagian yang berikutnya itu di Yerusalem. Nah, di sana kita bisa melihat tentang Yesus masuk ke Yerusalem di dalam pasal 19 ayat 28 sampai dengan pasal 21 ayat 38. Di mana Yesus masuk Yerusalem, nubuat kehancuran Yerusalem, penyucian dan pengajaran di Bait Allah, otoritas Tuhan Yesus ditantang, dan perumpamaan penggarap kebun anggur, dan pertanyaan tentang pajak, dan juga kebangkitan dan anak Daud. Peringatan agar waspada terhadap ahli Taurat, pengajaran tentang eskatologi, dan juga ringkasan pelayanan di Yerusalem. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam bagian yang terakhir nantinya, bagian yang ke-7 itu narasi penderitaan dan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu terdapat di dalam pasal 22 ayat 1 dan pasal 24 ayatnya yang ke-53. Jadi di sana ada persiapan, ada penetapan perjamuan terakhir, prediksi tentang pengkhianatan, para murid berdebat tentang siapa yang terbesar, prediksi penyangkalan Petrus, dan peristiwa 2 pedang, dan juga di Getsemani, dan penahanan, pengadilan dan penyaliban, penguburan, dan kebangkitan, dan juga penampakan di jalan menuju Emmaus dan di Yerusalem, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, ini adalah sesuatu hal yang di dalam pendahuluan yang boleh kami sampaikan. Kiranya hal ini boleh kita renungkan kembali melalui pendahuluan ini. Nanti juga akan disampaikan lagi oleh Bapak Penatua Linda Haryanto. Oleh karena itu, sampai di situ yang boleh kami sampaikan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kiranya hal ini boleh kita semakin hari semakin kembali untuk boleh belajar di dalam Injil Lukas ini lebih giat lagi untuk boleh kita saling belajar bersama-sama sehingga menumbuhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, dan melalui firman Tuhan yang boleh kita baca setiap saat, bahkan yang kita gumulkan itu merubah hidup kita, memperbaharui hidup kita, sehingga semakin hari boleh kita semakin berkenan kepada Dia. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya dalam pendahuluan ini boleh kami melihat tentang bagaimana dalam Injil Lukas ini begitu indah dan sangat menarik untuk boleh kami gumulkan bersama-sama. Dan terlebih dari Tuhan, melalui firman Tuhan itu boleh kami semakin hari mengenal Engkau sebagai anak Allah, anak manusia yang telah datang ke dalam dunia ini mencari kami orang yang berdosa, untuk melepaskan kami dan membawa kami dalam pengharapan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.